Saudara, masyarakat baru-baru ini dikejutkan beredarnya video rekaman aksi perampokan yang dilakukan oleh warga negara asing di Bali. Dalam video tersebut, tampak aksi perampokan dilakukan dengan senjata api lengkap bak aksi dalam film-film mafia. Jauh sebelum itu, aksi kriminalitas juga sudah kerap terjadi di Bali dengan melibatkan warga negara asing. Lalu, bagaimana langkah polisi untuk mengembalikan keamanan Bali sebagai salah satu tujuan utama wisata di Indonesia? Lalu bagaimana penanganan kasus perampokan yang dialami warga Ukraina itu? Polda Bali membantah telah menangkap Hasan Akshabov, warga Rusia yang kala itu menjadi terlapor. Polisi mengklaim hanya melakukan pemeriksaan atas laporan korban yang menyebut Hasan dan 8 orang lainnya sebagai pelaku penculikan dan perampokan. Setelah diperiksa dan tidak terbukti terlibat, Hasan diizinkan melanjutkan perjalanan ke luar negeri. Tetapi polisi masih tetap mencari 8 terlapor lainnya untuk dilakukan proses penyidikan. Kalau kata-kata dibebaskan itu identik ditangkap ya. Jadi ini yang kita meluruskan rekan-rekan, bahwa yang bersangkutan itu tidak ada penangkapan ya. Tapi kita panggil untuk klarifikasi. Kenapa diklarifikasi? Karena yang bersangkutan itu termasuk 1 dari 9 yang dilaporkan oleh pelapor pada saat membuat laporan polisi. Makanya yang bersangkutan kita panggil. Waktu itu kita panggil 2 kali, belum ada. Hasil koordinasi kita dengan pihak migrasi, kemudian migrasi menginformasikan bahwa yang bersangkutan akan meninggalkan Bali. Nah, di situ kemudian kita amankan yang bersangkutan ya. Padahal sebelumnya polisi pada Kamis 30 Januari 2025 menyatakan sudah mengantongi nama-nama yang dilaporkan sebagai terduga pelaku. Semuanya ada 6 warga Rusia, 2 warga Kazakhstan, dan 1 warga Ukraina. Di Kamis 30 Januari itu, 1 dari 9 diduga anggota geng asal Rusia yang menculik dan merampok warga negara Ukraina diringkus polisi. Saat itu, ia hendak meninggalkan Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Tim Resmob Polda Bali membuntutinya hingga pintu masuk keberangkatan internasional. Dari tiket yang dikantongi, ia berencana ke Dubai menggunakan pesawat Emirates. Tadi malam ya, sekitar jam 7 malam, anggota kita mengamankan salah satu dari 9 yang dilaporkan oleh pelapor ya. Inisial K, asal Rusia. Kebetulan yang bersangkutan rencana akan meninggalkan Indonesia ya. Katanya ke Dubai. Lalu kemudian kita amankan. Nah, sementara kita periksa, kita dalami perannya, keterlibatan dia, apakah terlibat atau tidak. Jadi masih tidak. Sehari pasca dilepaskannya Hasan, terbukti tak bersalah dalam pemeriksaan. Tim kuasa hukumnya memberi penjelasan pada saat perampokan warga Ukraina 15 Desember 2024. Hasan tak berada di Bali. Bahkan dalam akun Instagramnya, Hasan mengunggah pesan bahwa dirinya baru tiba di Bali 4 hari lalu. Ia tiba di Bali menggunakan helikopter. Kemarin klien kami ditahan, kami dihubungi pas saat di Bandara Ngurah Rai. Tapi kami tidak boleh masuk ke dalam, dan akhirnya klien kami dibawalah ke Polda Bali, dan kami menunggu di sana. Dan saat itu klien kami memang ditahan 1 hari semalaman oleh Polda Bali. Di situ kami membuktikan memang dalam pembuktian klien kami pada Desember saat itu tidak ada di Bali ya. Jadi tidak pernah terbukti klien kami melakukan dugaan tindakan pengeroyokan, pemerasan, apapun yang dilaporkan oleh Igor. Lalu siapakah Hasan Akshabov? Terlapor yang sempat ditangkap di Bali atas dugaan perampokan turis asing asal Ukraina, Igor Lermakov. Hasan merupakan mantan atlet Mixed Martial Arts atau MMA yang memiliki rekor 23 kali kemenangan dari 25 laga yang diikuti. Hasan dikenal sebagai petarung yang sangat agresif saat menyerang lawannya. Ini terbukti. Sebagian besar kemenangan Hasan diraih pada ronde pertama, yaitu sebanyak 12 pertarungan. Terakhir kali, pria berpaspor Rusia kelahiran 1995 itu tampil sebagai atlet, yaitu pada 2020 silam.
Berdasarkan informasi dari thephuket.news.com, Hasan dan saudara kembarnya bernama Hussein Askabov yang juga atlet MMA pernah tersandung kasus kriminal di Phuket, Thailand dengan tuduhan perampokan. Diberitakan korbannya adalah turis asal Italia. Tapi Hasan dan kembarannya Hussein kemudian dibebaskan setelah tuduhannya dibatalkan. Namun belum bisa dipastikan apakah yang diberitakan dalam thephuket.news.com adalah orang yang sama dengan Hasan yang ditangkap di Bali. Sebelum dihebohkan dengan perampokan bersenjata, Bali sudah diramaikan dengan keberadaan kampung Rusia yang eksklusif bagi warga Rusia di Ubud, Bali. Kampung Rusia ini ditutup karena melanggar alih fungsi lahan pertanian. Kampung Rusia bernama Park Ubud mengantongi 34 sertifikat hak milik untuk 3 usahanya. Polisi juga telah menetapkan Direktur PT Park Ubud Partners sebagai tersangka tindak pidana alih fungsi lahan pertanian dan sawah yang dilindungi. Sementara Park Ubud sebelumnya sangat ramai dengan beragam fasilitas seperti restoran dan penginapan yang banyak didatangi warga Rusia. Tempat usaha akomodasi pariwisata di Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali bernama Park Ubud ditutup paksa petugas gabungan dari Satpol PP dan Dinas Perizinan Kabupaten Gianyar Senin 20 Januari lalu. Para pekerja yang khawatir mata pencariannya hilang tidak terima atas penutupan paksa. Beberapa orang yang diduga menjadi provokator diringkus petugas dan dibawa ke Mapolsek Ubud. Pihak manajemen mengklaim memiliki izin, sementara Satpol PP Gianyar menyebut telah memberi peringatan sebelum penutupan paksa. Instruksikan, saya perintahkan teman-teman Satgas dan tim gabungan untuk melaksanakan apa menjadi keputusan Bupati. Begitu juga teman-teman dari sini, dari pengusaha, untuk beretikat baiklah. Dan juga hari ini kita mengosongkan segala aktivitas dan sebagainya. Masih terkait pelanggaran hukum yang melibatkan WNA di Bali, 23 Juli tahun lalu sebuah villa di Gianyar, Bali digerebek BNN karena dijadikan laboratorium untuk memproduksi narkotika. Pabrik narkotika ini dioperasikan seorang warga negara Filipina. Dalam penggerebekan, 3 pelaku warga negara asing ditangkap. Polisi juga menyita barang bukti, alat untuk meracik narkotika golongan 1 jenis baru, dimetiltriptamin atau DMT. Dari penyelidikan polisi, diketahui lab narkotika ini didanai warga negara Jordania yang buron. Kalian yang dimiliki pelaku sebagai lulusan sarjana kimia dari salah satu universitas di Dubai. Pelaku yang berkewarganegara Filipina ini mampu mengelola bahan-bahan kimia sehingga menjadi DMT. Pelaku telah berhasil memproses bahan kimia L-triptopan menjadi triptamin, lalu menjadi clean-triptamin, dan berakhir menjadi DMT. Lalu apa yang menjadi salah satu pemicu tingginya tingkat kriminalitas di Bali? Menurut kriminolog UI, Adrianus Meliala, sejak 5 tahun lalu, kedatangan turis asing ke Bali semakin meningkat. Sehingga selain gaya hidup yang dibawa ke Pulau Dewata, penyimpangan yang biasa dilakukan di negaranya juga berpotensi muncul. Adrianus juga menilai rendahnya integritas aparat hukum serta kedisiplinan masyarakat di Bali juga menjadi alasan WNA melakukan tindakan kriminal atau penyimpangan. Kejahatan oleh orang asing di Bali selama ini atau penyimpangan perilaku yang selama ini terjadi di Bali itu umumnya berlaku atau dilakukan oleh individu, ya, oleh orang per orang yang datang ke Bali selaku turis ataupun mungkin sudah menetap beberapa lama dan kemudian lalu karena melihat integritas daripada aparat hukum yang mungkin rendah, demikian pula kedisiplinan masyarakat yang juga rendah, maka kemudian lalu melakukan penyimpangan kejahatan, ya, tanpa khawatir terdeteksi, terungkap, tertangkap gitu.
Maraknya kriminalitas yang melibatkan warga negara asing berkaitan dengan keterbukaan Bali sebagai kawasan wisata dan longgarnya penertiban hukum seperti yang disebutkan kriminolog UI Adrianus Meliala menjadi pekerjaan rumah para aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan mengembalikan citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi dan ditinggali bagi wisatawan dan penduduk lokal. Jangan sampai perilaku penyimpangan segelintir orang merusak keamanan dan kenyamanan warga.